Standarnya yang dasar nanti adalah ketika dipegang, habis itu tenaga masuk dialihkan, ya, dialihkan ke samping, dorong, ya, ini standarnya, ya, ke sebelah kiri juga, nih, kamera masuk nggak? Udah mendekat, dorong, ini, ya. Nah, biasanya saya amati Yagi Ryote Kokyuho itu disalah gunakan, dilencengkan ya dengan tensi nanya. Ini tensi, ini Kokyuho, beda ya. Jadi tangannya itu bukan ini, jadi harus begini, jangan ini tensi, beda ya. Nah, kemudian yang advance, yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dia harus, si uke ini, serangan uke ini, agresi uke ini harus dihentikan dorongannya. Dorong kuat Pak. Ya, dorong, jatuhin saya. Oke. Jadi tujuannya adalah ini. Kemudian Shinage itu harus menghentikan serangannya. Bagaimana cara menghentikannya? Yaitu adalah membuat si uke, ingat, dari Shushin menjadi Kuzushi. Contohnya seperti ini. Pegang, habis itu ini bikin age, habis itu tekan ke Shushin. Dorong Pak. Nggak kuat dorongnya? Kuat. Nih. Jadi nggak kuat kan? Dia hanya, uke ini jadi hanya bersandar, tuh lihat. Jadi bersandar, ini nggak punya kekuatan untuk dorong. Oke, karena sama-sama duduk kan. Coba berdiri Pak. Nah, karena sama-sama duduk, kakinya susah untuk difungsikan untuk bantu dorong. Tapi kalau berdiri, beda lagi ceritanya. Dorong Pak. Nah, ya, beda kan? Karena udah kuat banget dorong Pak. Beda kan? Kekuatannya jadi berlipat. Sama juga, kita harus bikin Kuzushi. Lihat, nih, ya, nih. Ini bukan pakai kekuatan otot ya. Kalau pakai kekuatan otot, saya nggak bakal bisa ngomong. Kenapa? Karena kita coba, karena kalau kita ngomong, kita lagi ngeluarin tenaga, pasti kita harus nahan nafas. Kalau saya pakai kekuatan otot, akan jadi begini. Nggak bakal bisa ngomong dan ngos-ngosan. Kalau saya tekan Shushinnya, saya santai, saya bisa ngomong. Tapi kalau saya pakai otot, saya harus tahan nafas, saya kerahkan tenaga, beda ya. Jadi bukan otot-ototan lagi. Ini, ya, nah, ini kena. Oke. Habis itu ini bisa jatuhin. Oke. Nah, satu lagi problemnya yang ditanyakan. saya kira problem ini cuma ada di dojo tempat saya latihan, ternyata di dojo lain juga ada. Dan ini menarik sekali. Coba Pak. Ini tangan taruh di sini, dorong. Oke. Ini, stop dulu Pak. Berapa kilo Pak? 72. 72. Coba dulu deh. 72 ya. Berdiri aja Pak. Nah, oke, berarti setidaknya ini 50% dari 72 bertumpu di tangan saya ini. 50% bertumpu di kaki. Logikanya gitu kan? Ya. Saya harus angkat ini. Saya harus, paling tidak tangan saya itu diangkat dari paha saya, lutut saya. Oke? Kalau saya pakai otot akan begini. kecuali
nangeknya makan jengkol ya, ditiupin aja. Roboh. Oke, nah sekarang kalau pakai teknik ya, ini. Jadi ketika ditekan, tenaganya itu masuk ke sini dan kita alihkan seperti ini. Ya, bahkan saya bisa berdiri. Jadi cepat aja dibikin. Nange itu, uke itu dia dalam kondisi menekan begini, kemudian kita masukkan energi kita, jadi dia akan kena kususinya itu seperti ini. Ini sudah kususi, ingat ya, kususi itu bisa membuat orang badannya tidak bisa koordinasi antara pinggang ke atas dan pinggang ke bawah. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Dalam kasus ini tekniknya dorong, tekan, nah ya, terus saya bikin kususi seperti ini. Tuh, gimana rasanya? Oh, tuh saya naikkan itu rasanya gimana, Pak? Saya bergantung jadinya. Bergantung ya? Iya. Tadinya saya mendorong. Terus nggak bisa dorong ya? Iya. Iya, bergantung. Ya, karena apa? Koordinasi pinggang ke atas dan pinggang ke bawah nggak nyambung, betul? Iya. Ya. Pak Kemal berapa kilo? 85. Pak, coba ya. Coba dong Pak Kemal. Oke. Pak Kemal ini di dojo ini adalah orang yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan paling berat ya di sini ya. Ada yang 80 nggak? Saya juga nggak 80. Jadi the tallest guy and the heaviest weight, right? Oke, jadi tes lagi percobaan. Pak Kemal coba pegang terus tekan, pegang kayak Pak Reno tadi, tekan sampai ke lutut saya. Jadi ceritanya saya mau angkat nih, ya kan? Nah, Pak Kemal tekan kuat, jangan kasih saya kesempatan untuk angkat, ya. Nah, Pak Kemal rasakan dulu saya pakai otot kayak gimana ya. 1, 2, 3. Asli kunang saya. Kunang benar, serius, karena mengerahkan tenaga dan energi yang begitu besar. Bentar ya. Oke. Kemudian kalau kita menekan ke kususinya, ya, siap? Udah? Oke. Jadi akan jadi kayak gini. Ya, kuat Pak. Kuat. Ya, kuat. Kuat. Lagi. Kuat lagi. Pak Kemal kuat. Capek tapi ya. Tapi saya nggak ngos-ngosan karena apa yang dirasa Pak? Ada disbalance ini. Imbalance. Lagi kuat. Ya, nih lihat ya. Ini lihat. Ini adalah arah tenaga saya. Tuh, ya. Nih bau kirinya. Kiri, kanan. Sekarang saya balas untuk berdiri. Pak Kemal tekan, saya berdiri. Tekan, ya. Saya mau berdiri, Pak Kemal cegah saya supaya tidak berdiri, ya. Ini. Padahal kalau tadi saya pakai otot, bisa naik dikit, tapi capeknya luar biasa, ya. Jadi kuncinya ada, lihat ya, saya kasih tahu. Ketika tenaga itu masuk ke sini, arah tenaganya ke sini, ya, jangan dilawan ke arah sana, kuat ya Pak ya. Nih, nggak mampu naik. Justru kita tekan lagi, kemudian kita belokkan seperti ini.
ya. Ini beda nggak Pak rasanya Pak? Ya, antara ini dengan ini, ya. Ketika ini sudah ke atas, kita kuasai tuh bahunya, kemudian badannya akan jadi tidak seimbang. Jadi kalau dua tangan ini tekan, naik kan? Ah, ini dari sini dia udah dapat kekuatan lagi, bikin tidak seimbang. Tuh. Ingat pakai pinggang, tuh. Nih, tuh. Ya kan? Oke, jadi untuk yang ini, saya nggak bisa memberikan teknik yang hanya bisa dilihat di video, itu tidak mungkin. Jadi kalau Anda mau menguasai teknik-teknik seperti ini, itu wajib untuk merasakan, karena latihan Aikido itu, belajar Aikido itu harus memenuhi 3 syarat. 1, melihat. 2, mendengar penjelasan supaya ngerti. 3, harus merasakan. Jadi kalau Anda cuma nonton video tidak merasakan, saya tidak yakin bisa. Saya tidak yakin ya. Tapi mungkin aja rezeki orang, siapa tahu, ya kan? Jadi silakan dicoba aja ya. Saya cuma bisa kasih tips, kalau didorong jangan langsung dilawan, tapi dialihkan. Konsepnya semua sama. Arah tenaga dialihkan. Ini arah tenaga lurus, jangan dilawan, tapi dialihkan. Konsepnya semua sama. Setelah dialihkan, buat kuzusinya, itu aja. Konsepnya semuanya sama, ya. Oke, saya kira itu aja ya. Ya, mungkin kalau bagi penonton yang masih mau bertanya, boleh tulis lagi di komentar, ya. Nanti akan dijawab sebisanya dengan video. Dan bagi yang mau free trial, setiap Rabu di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan, silakan datang aja, kontak dulu di handphone yang tertera di deskripsi maupun di komentar. Oke, terima kasih ya untuk kameramen Pak Novi. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis dan mendukung channel ini. Salam. Morote pun bisa, morote dorong lurus. Ini angkat lurus. Nah, ini kan 2 arah nih. Logikanya dorong lurus. Saya lawan dua orang kuat, pasti kalah, ya kan? Kalah. Tapi ketika ini habis itu dorong, dikasih dibikin khusus. Dibikin khususi ke gini, tuh. Nih, akibatnya nggak bisa dorong, gitu. Jadi walaupun 2 orang, ya, ini, nah, jadi nggak bisa dorong, nih, ya. Jadi dua-duanya nggak bisa dorong. Mau narik, mau dorong, nggak bisa, karena dalam kondisi khususi, ya. Oke, jadi cukup itu aja.